Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo terus berusaha merealisasikan program Nawacita, yakni 9 agenda prioritas untuk membangun negeri ini. Saat usia pemerintahan mencapai pertengahan perjalanan, Nawacita Joko Widodo terus diuji realisasinya, termasuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dua setengah tahun pemerintahan Jokowi JK bergulir, kini tanya mulai terlontar di benak publik. Apa kabar Nawacitamu kini? Sudahkah tol laut, pemerataan ekonomi hingga pembangunan dari pinggiran Indonesia sudah terlaksana? Atau hanya semua itu hanya sebatas wacana? Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Masih terpatri di benak publik bagaimana harapan baru itu hadir 2 tahun silam. Gegap gempita publik mengantarkan pasangan pemimpin baru dengan arak-arakan pawai budaya dari gedung parlemen ke Istana Merdeka. Mengusung tema Nawacita dengan 9 agenda prioritas, Jokowi JK mantap untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Membangun Indonesia dari pinggiran menjadi harapan yang coba ditawarkan. Tak berlebihan memang, karena selama ini mereka yang berada di ujung negeri seakan dianggap anak tiri oleh Ibu Pertiwi. Pembangunan yang berat ke Jakarta dan Pulau Jawa kini tinggal cerita. Dua tahun lebih berlalu, citra itu mulai diperbaiki oleh pemerintahan Jokowi JK. Pos lintas batas negara yang dulunya tak lebih mewah dari pos sapam sekolah dasar, kini diubah menjadi pos megah dengan fasilitas mewah. Jokowi ingin pos lintas batas negara tak hanya sebagai tempat lalu lalang semata, tapi juga bisa menjadi titik tumbuh kembangnya ekonomi. Saat Jokowi meresmikan pos lintas batas negara di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jokowi kembali berpesan agar pos lintas batas harus menjadi gerbang ekspor produk-produk lokal ke negara tetangga. Kepala daerah jangan duduk manis menunggu keajaiban datang, harus aktif dan berlari untuk mewujudkan itu. Harapan sama seperti pos lintas batas negara yang lain, bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi, bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama memang kita ingin pos-pos ini bisa kita pakai untuk akses ekspor produk-produk lokal, produk-produk Indonesia ke negara tetangga. Papua, negeri nan eksotis dengan kearifan budayanya itu pun coba dibuka dari keterisolasian. Mereka yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan coba diangkat lewat pembangunan infrastruktur. Kabupaten Duga yang dulunya terisolir kini mulai terhubung dengan proyek pembangunan Jalan Trans Papua. Kementerian PU bersama TNI membuka keterisolasian di bumi Cendrawasih. Jalan Wamena menuju Agat dengan panjang 278 km itu kini telah bisa dilewati. Masyarakat yang biasanya harus berhari-hari lewat jalur darat kini sudah bisa dengan hitungan jam saja. Sudah selesai, tinggal jembatan aja, kan tinggal jembatan. Ya, kita laporkan tadi sebenarnya kalau bisa dia mau resmikan. Tol laut yang coba terus didengung-dengungkan saat kampanye lalu mulai terlihat wujudnya. Semangat ingin menyamaratakan harga-harga di Pulau Jawa dengan pulau terluar adalah harapan yang coba dibangun.
Ini cara Jokowi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kembali ke masalah harga. Kalau semuanya sambung, barang-barang itu akan sama harganya di semua tempat. Tidak bisa semen misalnya di Sulawesi harganya 70.000, kemudian di Wamena misalnya sampai 800.000. Ini harus dirampungkan, harus diselesaikan masalahnya Pak, infrastruktur. Begitu juga halnya dengan proyek listrik 35.000 MW yang terus dikebut. Meski sebagian kalangan menganggap proyek itu bak cerita membangun candi semalam suntuk, namun Jokowi tetap optimis hal itu dapat terwujud. Demi memenuhi kebutuhan pasokan listrik, pemerintah mencoba mencukupi dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas, mobile power plant. Tambahan daya listrik ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Meski membangun dari pinggiran, bukan berarti ibu kota terlupakan. Sejumlah proyek infrastruktur coba dikebut demi memperbaiki wajah ibu kota negara. Kereta api bandara misalnya, proyek yang dibangun dengan memakan dana 2,5 triliun rupiah itu dapat digunakan pada tahun ini. Dengan panjang lintasan 36 km dapat ditempuh dalam waktu 57 menit, mulai dari stasiun Manggarai hingga ke stasiun bandara. Kereta bandara diharapkan jadi moda transportasi alternatif agar bisa memangkas waktu tempuh dengan adanya akses yang terintegrasi langsung ke bandara. Berangkat dari sejumlah pembangunan infrastruktur itu, tentu belum saatnya pemerintahan Jokowi JK bertepuk dada. Banyak tugas yang belum terlaksana. Jokowi JK, nawacitamu masih terus dinanti. Kritik dan puja tentu biasa. Kini di tengah babak kepemimpinan, publik menanti gebrakan dari sang pemimpin negeri. Tol laut yang diimpi, revolusi mental yang dinanti terus menggema di ujung bumi Ibu Pertiwi. Saya Kopi Mandani dan juru kamera Agustin Lawrence untuk catatan pewarta Istana. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan asrama haji di kawasan Masjid Agung Nur Al-Nur, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Jokowi berharap pembangunan asrama haji dapat dimanfaatkan bagi para calon haji maupun jamaah yang baru pulang dari Tanah Suci. Pembangunan asrama haji Kabupaten Mandailing Natal yang berada di kawasan Masjid Agung Nur Al-Nur, Mandailing Natal mengawali kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo ke Mandailing Natal, Sumatera Utara. Asrama haji yang pertama yang ingin kita mulai pada hari ini. Semoga nantinya bermanfaat bagi seluruh calon jemaah haji maupun jemaah haji yang pulang dari Tanah Suci. Pembangunan asrama haji ini merupakan upaya pemerintah seiring penambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Sebab saat berkunjung ke Arab Saudi 2 tahun lalu dan bertemu dengan Raja Salman, Presiden Joko Widodo meminta penambahan kuota haji. Tahun 2017, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebesar 52.200. Sebanyak 10.000 merupakan tambahan kuota dan 42.200 merupakan tambahan pengembalian kuota. Sehingga total kuota haji menjadi 221.000 dari sebelumnya 168.800. Tambahan kuota haji ini cukup besar karena mencapai hampir 30%. Sejak 2013 lalu, jumlah kuota haji dari seluruh negara mengalami pengurangan sebesar 20%. Hal tersebut dilakukan seiring dengan perluasan pembangunan fasilitas di Masjidil Haram Mekah. Tim Liputan, Berita 1.
Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala beserta sejumlah menteri menggelar rapat tertutup membahas persiapan pelaksanaan Asian Games 2018. Di sisa 17 bulan ini, Wapres meminta sarana prasarana Asian Games harus dapat diselesaikan tepat waktu. Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin langsung rapat tertutup membahas persiapan pelaksanaan Asian Games 2018 di kantor Komite Olimpiade Indonesia Efek Plaza Senayan, Jakarta Pusat. Dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang mencapai 30 triliun rupiah untuk penataan infrastruktur, termasuk renovasi sarana dan sistem transportasi. Wapres mengharapkan seluruh pendukung sarana prasarana Asian Games harus dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk mengevaluasi penyelenggaraan, juga bagaimana sarana kesiapan atlet kita, karena waktu ini bisa 17 bulan, jadi membutuhkan suatu evaluasi terus-menerus, karena dalam Asian Games itu 3 hal yang kita harus capai, yaitu pembangunan sarana, venue atau renovasi, yang kemudian tentu di samping dipakai Asian Games ini juga diwariskan untuk acara-acara selanjutnya. Dalam rapat ini juga disepakati 36 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, 18 Agustus hingga 2 September 2018. Yang kita putuskan 36. Ya, sama dengan Incheon, jangan lupa. Untuk perbandingan saja, Asian Games yang lalu 36. Rapat ini turut dihadiri Menpora Imam Nahrawi, Menkominfo Rudiantara, Menko PMK Puan Maharani, serta PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Cila Danova, Berita 1 TV Jakarta.